Xiaoxi. Aku menunggu di luar, jangan takut. Kalian pria. Halo, kamu masih di kantor? Aku sudah sampai. Kamu di mana? Aku di rumah sakit Xiaoxi. Xiaoxi ada keadaan darurat dan dirawat di rumah sakit. Aku akan datang menjenguknya. Aku tidak akan makan malam bersamamu malam ini. Maaf. Kamu langsung ke rumah sakit dari bandara. Ya, ada apa? Tidak ada apa-apa, temani saja dia. Itu. Hei, tiba-tiba aku ingin makan makanan Jepang. Temani aku. Operasi pacarmu sudah selesai. Biarkan dia istirahat sebentar. Kamu bisa pergi dalam setengah jam. Terima kasih. Aku akan ambilkan minuman hangat untukmu. Woody. Melihat takdirku, bagaimana perasaanmu? Menurutmu aku pantas mendapat ini? Kamu pantas mendapatkannya karena apa yang telah kamu lakukan. Tidak, aku benar-benar tidak berpikir begitu. Tapi aku berpikir begitu. Pulanglah, terima kasih sudah datang menjengukku. Aku bisa. Sejak kecil, orang-orang di sekitarku bilang aku secantik bunga. Setiap kali orang tuaku bertengkar, aku mengunci diri di dalam lemari. Aku hanya membayangkan diriku dikelilingi bunga-bunga. Sangat indah dan aman. Sejak kecil aku selalu merasa diriku secantik bunga. Itu sebabnya aku selalu ingin punya toko bunga. Sekarang aku tahu betapa konyolnya pemikiranku. Woody, kamu tahu tidak? Aku tadi di ruang operasi. Merasa para dokter itu. Dengan benda-benda besi dingin itu. Ketika
Ketika itu memutar dan berputar di tubuhku, aku baru sadar. Aku benar-benar seperti bunga-bunga itu. Meski cantik tapi akan segera layu. Membusuk dan berbau. Xiaoxi, jangan bicara begitu tentang dirimu sendiri. Kamu bilang bagaimana aku bisa hidup seperti ini? Berhenti menangis. Jangan menangis, Xiaoxi. Apa? Mau minum sendiri? Ini akhir pekan kenapa tidak? Apa yang terjadi? Masalah kerja atau yang lain? Kenapa aku sepertinya selalu dalam kondisi apapun? Tidak bisa lepas dari matamu. Karena sudah kenal. Cinta adalah sesuatu yang hanya bisa dipupuk oleh waktu. Semakin lama waktunya, semakin dalam perasaannya. Cinta justru sebaliknya. Jadi menurut apa yang kamu katakan, kamu hanya punya perasaan padaku sekarang. Segala jenis cinta pada akhirnya akan berubah menjadi kasih sayang. Mirka tidak bertentangan. Perasaan termasuk cinta. Kembalilah padaku, Xiao Wu. Aku percaya tidak ada orang di dunia ini yang mengenalmu lebih baik dariku. Mungkin kamu pikir dia. Perasaan yang segar. Mungkin perasaan ini membuatmu merasa bersemangat. Tapi kamu tahu di dalam hatimu, hubungan ini tidak bisa bertahan terhadap ujian waktu. Kamu sangat masuk akal. Tahukah kamu aku menggunakan produk perawatan kulit termahal setiap hari? Masker krim mata. Tapi aku masih tidak bisa mengendalikannya. Garis-garis kecil di sekitar mata. Aku berolahraga setiap hari, minum kolagen dan makan sarang burung. Tapi kulit jelas tidak sekencang dulu. Juga kemampuan minumku tidak setinggi dulu. Penurunan signifikan dalam kekuatan fisik. Ini semua mengingatkanku pada fakta yang tidak ingin kamu akui. Itu berarti aku benar-benar tidak semakin muda. Jangan khawatir. Aku akan menua bersamamu. Ruangan ini tidak pernah berubah. Aku menyimpannya. Aku sudah membayar sewa untuk setahun. Mungkin kamu merasa bahwa kamu harus kembali cepat atau lambat. Tahukah aku selalu merasa tidak aman? Duduklah. Aku akan ambilkanmu semangkuk air gula merah. Berbaringlah sebentar. Ayo.
Aku dengar kamu udah berhenti kerja di majalah itu. Gila ya? Aku bakal ada waktu sebentar. Aku bahkan gak bisa bayar sewa di sini. Mau ngapain selanjutnya? Gak tahu. Lagian aku juga udah ngancurin toko bunga itu. Berputar-putar aja. Aku sadar selain luka-luka di tubuhku, gak ada yang didapat. Betul banget. Suara apa tadi di tubuhmu? Lonceng naga dan Phoenix. Coba lihat. Ini pasangan ya? Yang besar lonceng naga, yang kecil lonceng Phoenix. Mereka punya suara masing-masing. Kalau disatukan, bisa bikin suara baru. Bisa kasih aku satu? Maaf, ini sebenarnya buat orang lain. Kalau gak suka simpen aja. Nah, aku kembalikan lonceng naganya ke kamu. Ada yang blur ya? Aku masih masak mie. Melihat pertumbuhan seorang wanita, keberuntungan seorang pria. Xiao Wu. Aku mau lanjutin keberuntungan ini sampai akhir. Dulu aku gak bisa kasih kamu itu. Sekarang aku bisa. Udah jangan kerja keras terus. Aku bisa jalan-jalan sama kamu kemana aja. Eropa, Afrika, Amerika Selatan. Asal masih di bumi ini, dimanapun yang kamu suka. Kita nikmati hidup dengan baik. Nikmati sisa harimu. Setiap menit, setiap detik. Kayak yang kamu bilang. Xiao Wu, kita udah gak muda lagi. Kedengarannya sangat menarik. Tapi Wu Wei, aku gak berani mikir. Gimana rasanya kalau kita benar-benar bersama lagi? Gak separah itu kok. Kayak mobil klasik yang udah lama gak disentuh. Kamu khawatir sama kondisinya dan ban yang kempes. Tapi pas kamu duduk di situ kamu bakal nyadar. Sebenarnya mesinnya berjalan dengan baik. Catnya halus dan ban-banannya sudah terisi penuh dengan oli. Dan harganya jauh lebih mahal dari sebelumnya. Kamu tidak akan pernah merasa malu saat mengemudikannya keluar. Oke, tapi aku benar-benar perlu memikirkannya. Kamu tahu seorang gadis trendy seperti aku, dibutuhkan banyak keberanian untuk mengendarai mobil klasik keluar. Tidak masalah, aku sudah menunggumu. Tidak ada waktu untuk terbuang. Kamu harus beristirahat yang cukup. Hubungi aku jika ada sesuatu. Terima kasih, Kamu sudah banyak bicara hari ini. Aku pergi. Woody. Aku tahu ini egois untuk mengatakannya. Tapi aku benar-benar tidak ingin sendirian hari ini. Bisakah kamu tidak pergi? Aku Takut jika aku menutup mataku. Semuanya seperti meja operasi. Aku takut aku akan terbangun oleh mimpi buruk. Tidak ada siapa-siapa di ruangan ini. baiklah.
Aku tidur di sofa. Jangan takut. Selamat malam. Selamat malam. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian kita akan menemuimu di bawah. Wudi cepat. Datang dan selamatkan aku. Xiaoxi, ada apa denganmu? Aku di rumah. Maaf, nomor yang kamu hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi lagi nanti. Aku tidak bisa makan malam denganmu malam ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Xiaoxi. Aku akan pergi melihat. Apa yang bisa terjadi padanya? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Tapi kamu harus percaya padaku. Jika kamu pergi mencarinya, jangan pernah menghubungi aku lagi. Halo. Xiaoxi. 36 menit. Kamu sampai di sini dalam waktu yang singkat. Apa yang salah denganmu? Apa yang terjadi? Kamu lihat kamu masih peduli padaku. Wudi, mari kita mulai lagi. Kamu datang kepadaku untuk mengatakan ini. Jangan nyalakan lampu, aku takut tidak bisa menghadapimu. Aku bertanya mengapa kamu menipuku ke sini. Hanya untuk mengatakan ini. Jangan marah. Lihat, aku membuatkanmu makanan yang kamu suka. Yang Zizi, kamu keterlaluan. Maaf. Aku tahu aku tidak pantas. Tidak ada hak untuk melakukan itu. Tapi aku ingat kamu pernah bilang padaku sebelumnya. Kamu bilang kapanpun aku membutuhkanmu, kamu akan muncul. Maka kamu seharusnya tidak membohongiku. Aku pikir apa yang terjadi padamu? Aku takut jika aku tidak melakukan ini, kamu tidak akan muncul.
Oke, aku tahu kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, jangan menangis. Tolong jangan pergi, aku mohon tolong jangan pergi. Xiaoxi, apa yang ingin kamu lakukan? Makananku sudah siap. Bisakah kamu makan sesuatu sebelum pergi? Masuklah. Aku merasa seperti kembali ke masa lalu. Xiaoxi, beberapa hal tidak bisa diulang. Apakah kamu pikir aku kotor? Tidak. Atau karena menir wanita itu? Itu tidak ada hubungannya dengannya. Itulah sebabnya. Saat itu kamu pindah. Sebetulnya aku membelikanmu cincin pernikahan. Kemudian kamu memutuskan untuk masuk ke mobil Andi. Aku akan mengambil cincin itu. Dilempar ke kolam lingkunganmu. Pada saat itu, seperti cinta kita, mereka dibuang bersama. Aku tahu. Aku kenyang. Terima kasih untuk makan malamnya. Aku pergi. Woody. Bisakah kamu membantuku melihat di mana perusahaan temanmu membutuhkan orang? Apa masalahnya? Aku harus bertahan hidup. Kali ini, aku ingin benar-benar mandiri. Seberapa dalam perasaan ini, hanya ini yang bisa mengungkapkannya. Cinta sampai mati. Ayo cowok ganteng, ayo minum. Kamu ngapain? Lagi main ya? Kenapa kamu tidak senang? Ada apa Xiao Meng? Paman Liang. Lihat betapa cantiknya wanita yang ditinggalkan. Kamu juga perlu tahu bagaimana bersikap lembut dan perhatian. Aku minum sendiri. Kamu masih memikirkan Shen Bing? Tidak. Jelaskan Paman Liangmu, semua orang yang pernah mengalaminya akan mengerti. Kamu tahu lupakan seorang wanita. Apa cara terbaiknya? Langsung cari yang baru saja. Adik kecilku, misimu hari ini adalah hanya untuk membuat kakakku senang. Kamu tahu maksudku? Jangan khawatir Tuan Liang. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Ayo cowok ganteng bersulang. Paman Liang, tenang saja. Bagus. Tunjukkan. Kamu di mana? Kenapa di sana begitu ramai? Aku bilang kamu di mana? Aku akan mencarimu sekarang.
55-20. Kakak kamu kalah lagi. Minum dan minum. Minum. Ayo minum. Oke. Bagus. Ayo. Siapa cowok ganteng ini, Nona Wu? Ini dia. Aku kasih tahu namanya Woody. Panggil Woody kakak. Halo kakak Woody. Kakak Woody, ayo main sama kita. Xiao Wu cukup ganteng. Ayo main bersama. Ayo. Saatnya Xiao Wu main sama aku. Bagus. Ini tidak akan berhasil. Nona Wu milikku hari ini. Dia belum bermain denganku. Tidak. Oke, biar aku main dulu dengannya. Ayo, terima kasih. 55-20. Kalah lagi dan kalah lagi. Minum. Tuangkan anggurnya, isi sampai penuh. Ayo. Nona Wu, kamu baik-baik saja. Sangat keren. Garpu meminumnya. Karen. Mari kita lanjutkan. Itu keren. Kamu tidak bisa minum lagi, ikut aku. Jangan ganggu aku belum cukup minum. Kamu tidak bisa minum lagi. Kamu baik-baik saja. Kakakku marah. Maka itu tidak menyenangkan. Kau jangan pergi, mari kita bermain sebentar. Kamu belum bermain denganku. Menyingkir dari jalanku. Pelayan bayar tagihannya. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Apa hubungannya denganmu jika aku membuat keributan? Mengapa kamu harus merendahkan dirimu sendiri? Lihat seperti apa kamu tadi. Apa aku suka seperti ini? Aku tidak bisa selalu meminta Wu Wei untuk menemaniku. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak akan merawat Yang ZCMU? Apakah kamu butuh seseorang untuk menemanimu? Mengapa aku tidak bisa memiliki seseorang yang menemaniku? Karena aku kuat, aku sukses. Aku bukan seorang wanita. Apakah aku tidak butuh teman atau cinta seseorang? Karena Yang Zizi lemah dan menyedihkan. Dia butuh seseorang untuk menemaninya. Bisakah dia membuatmu selalu siap sedia untuknya? Xiaoxi hamil pada hari itu. Aku pergi ke rumah sakit untuk menemaninya melakukan aborsi. Oke, aku akan mengantarmu pulang. Tapi aku tidak ingin melihatnya lagi. Kamu bersama para banci itu. Apa? Mereka semua belajar seni. Siapa tahu suatu hari seseorang akan menjadi bintang besar. Tapi jujur saja, kamu tadi terlihat sangat jantan. Kok aku nggak nyadar sebelumnya? Jangan ganggu aku, masih banyak hal yang harus kamu temukan. Ada apa? Bayi di perutnya bukan punya kamu kan? Kamu bercanda ya? Aku cuma bercanda. Tapi aku suka banget sama ekspresi seriusmu. Pria spesial. Kamu sadar? Aku nggak mabuk sama sekali. Kamu pura-pura lagi ya? Aku cuma pengen lihat apakah kamu peduli sama aku. Satu buket setiap hari. Lenovo, ini semua salah kamu. Lenovo, kepalaku masih pusing. Minum kopi dulu. Makasih. Kamu ada sesuatu yang mau minta ke aku? Kayaknya iya. Jelaskan. Begini. Xiaoxi nggak kerja sekarang. Kan perusahaan kita lagi buka lowongan. Bisa kasih dia kesempatan, biarkan dia coba. Pertama-tama aku rasa, kemampuan dan pendidikannya cocok untuk posisi ini. Kedua, dia dulu kerja di majalah. Punya koneksi pribadi tertentu. Baris ketiga. Kamu nggak perlu ngomong kata-kata muluk-muluk lagi. Sebenarnya aku harap kamu kasih alasan sekarang. Karena peduli dan sayang sama dia. Atau lebih tepatnya simpati dan kasihan sama keadaannya sekarang. Kalau nggak kamu bilang aja, kamu mau bantu mantan pacar atau teman sekelasmu? Kamu mau bantu mantan pacar atau teman sekelasmu? Kalau terlalu ribet. Aku coba lagi deh, maaf. Nggak ada yang nggak nyaman. Lagi pula perusahaan ini lagi buka lowongan. Dan terbuka untuk umum. Siapa aja yang tertarik dan memenuhi syarat, bisa apply.
Aku nggak akan bikin susah dia. Tapi kamu nggak bisa berharap aku kasih langsung ke dia. Lewati pintu belakang untuk makan makanan spesial. Saya akan menangani ini dengan adil, tolong panggil dia. Terima kasih, saya mengerti. Minum selagi panas. Cepat, lebih cepat. Ada apa dengan lampu ini? Kenapa lampu di belakang tidak menyala? Cepat, kenapa kerjamu lambat sekali? Letakkan di sana cepat. Semuanya lebih cepat. Cepat. Coba lampu ini. Semuanya bersiaplah. Orang-orang akan segera datang. Linsia, kenapa kamu di sini? Yang Zizi mengundurkan diri dan saya datang untuk membantu. Mau ditaruh di mana? Di sini, di sini, di sini. Linsia, saya pikir pemimpin redaksi kamu sangat baik. Mengirimmu ke garis depan. Dia pasti sudah membuat marah pemimpin redaksi mereka. Ya, bukankah ini hanya memperlakukanmu sebagai umpan? Apa maksudnya? Kenapa saya umpan? Kamu tahu siapa yang kita syuting hari ini? Bukan hanya seorang aktor? Aktor Linsia, saya beritahu kamu. Kamu mati hari ini, tanpa tahu bagaimana kamu mati. Kami sedang syuting aktor, bukan zombie. Masih tertawa Kaisar Qin, kamu tahu? Kaisar Qin. Itu bintang laga Qin Huang? Ya. Benarkah? Saya sangat menyukainya. Saya pikir dia seksi dan jantan. Saya akan foto dengannya nanti, ingat itu. Lihat, dia cantik. Linsia, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui kecuali kamu keluar. Qin Huang ini terkenal di kalangan berwatak buruk dan tiran. Kami semua di sini pernah dimarahi olehnya. Ya, terutama departemen pakaian dan makeup. Tidak ada yang tidak marah padanya. Membunuh pria dan wanita sama saja. Saya sangat takut, saya pikir apa yang terjadi. Tidak takut. Saya yang terbaik dalam menghadapi orang seperti ini, lihat saya. Saya bilang apa yang kalian lakukan? Jam berapa sekarang? Apa yang harus kamu lakukan? Halo, siapa? Shen Bing, kamu di mana? Oke, aku akan merahasiakannya untukmu. Kamu sudah kembali. Jadi kamu di mana sekarang? Datang dan temui aku. Oke, aku akan kirimkan alamatnya. Datang dan temui aku merindukanmu. Kalau begitu aku akan menunggu mudah. Kak, bajumu belum disetrika. Masih perlu dipanaskan, tidak apa-apakan. Aku sarankan kamu memanaskannya. Buka. Menurutku bagus. Kamu lulusan Universitas Normal Pertama Provinsi kan? Benar. Katanya level 6 dalam bahasa Inggris. Benarkah levelnya? Hampir oke. Apa persyaratan gaji kamu? Sekitar 8.000. Kami adalah staf penjualan. Mereka tidak akan memiliki gaji setinggi staf manajemen senior. Halo. Aku hanya suka musik. Aku suka, sebenarnya aku belajar pertunjukan musik, tapi aku lebih suka pendidikan musik. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ini, apakah kamu benar-benar belajar break dance? Aku benar-benar mempelajarinya. Maaf, kami tidak sedang mencari koki. Aku yang Zizi. Halo Yang Zizi, kami melihat resume. Kamu lulusan Universitas Ekonomi dan Bisnis Beijing. Level bahasa Inggrismu level 6. Tapi aku tidak memiliki pengalaman kerja. Perusahaan kami Junlei adalah perusahaan penjualan AC. Bisa menempati 20 besar pangsa pasar global. Bagaimana dengan departemen kami? Spesialisasi dalam penjualan. Untuk lamaran kali ini, apakah kamu melamar sebagai sales AC profesional? Apakah kamu merasa memiliki kemampuan ini? Menurutku pekerjaan apapun, tidak hanya kualifikasi akademisnya. Aku punya ketulusan dan semangat. Aku akan melakukan yang terbaik.
Aku akan mengantarmu ke sana. Tidak perlu pulang saja, aku bisa pergi sendiri. Lift sudah datang, ayo pergi. Kamu pulang saja. Terima kasih telah memberiku kesempatan hari ini. Jangan terlalu sopan, kamu sangat berani. Kalau kamu datang ya datang saja. Untuk bertahan hidup kamu harus berani. Aku akan memberitahu begitu ada hasilnya. Tapi jangan dipaksakan. Biarkan dia menerima aku bekerja di sini. Apalagi bekerja bersamamu. Sungguh sulit. Tidak, jangan terlalu banyak berpikir. Dia bilang akan memperlakukannya dengan adil. Kalau begitu aku pergi. Xiaoxi. Aku baru saja operasi dan pulang untuk istirahat. Oh, begitu. Aku bisa lihat kamu punya keberanian untuk bangkit lagi. Sangat senang. Tapi kamu juga bilang, tidak semua bisa dimulai lagi. Sudah hilang. Kamu cari siapa? Aku Carrie Lin Xiao. SST, kecilkan suaramu, dia ada di dalam. Terima kasih. Sama-sama. Apakah kamu salah orang? Aku bilang tidak. Dari mana gaya amatir itu datang? Bajunya tidak keren. Stylenya kuno dan jelek. Kamu boleh tidak menghargai aku, tapi kamu tidak boleh tidak menghargai seni. Sudah. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Keluar dari sini. Lin Xia. Jangan sentuh itu, terlalu kotor. Tidak apa-apa. Siapa orang itu? Kenapa dia begitu galak? Kaisar Qin. Mau merek besar. Tidak apa kamu. Aku akan menyetrika bajumu dulu baru keluar. Aku akan menemani kamu. Gak apa-apa. Sejujurnya dia cukup cocok di semua aspek. Dan Martin terkenal suka melihat wanita cantik. Letakkan dia di kantor. Itu juga enak dipandang mata. Apa kamu keberatan? Bagaimana denganmu? Apa kamu keberatan kalau kita bertiga kerja sama? Sejujurnya aku belum benar-benar memikirkan apakah ini cocok. Tapi menurutku ini satu-satunya cara aku bisa membantunya. Aku harap dia bisa bangkit lagi. Oke, kalau begitu kamu bilang dia bisa mulai kerja besok. Serius. Aku pikir kombinasi ini menarik. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Kau tidak tahu. Tahukah kamu apa yang paling menarik bagiku? Apa? Jika ini adalah perang antara aku dan dia, itulah medan perangnya. Kamu adalah piala. Jika aku kalah, aku akan kalah dengan sepenuh hati. Jika dia kalah, aku akan menang. Bagaimana ini bisa disebut perang? Kita sedang membantu seorang teman. Oke, aku tidak akan membiarkanmu kalah. Kamu akan menang, kamu adalah pemenang. Pakin bajumu sudah disetrika untukmu. Mau mencobanya? Apa kamu salah? Apakah Mandarinku seburuk itu? Kamu benar-benar tidak mengerti. Aku bilang baju ini tidak bagus. Kenapa kamu seperti ini? Kamu dipanggil Qin Huang tapi kamu bukan Qin Si Huang. Siapa yang mau melayaniku bisa melayaniku, aku tidak akan melayani kamu lagi. Lin Wen sudah pergi. Ayo pergi.
Aku sangat marah. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Baju Pak Qin? Teman saya sudah menyetrikanya untukmu. Dia salah karena tidak mengertinya sebelumnya. Tolong maafkan saya. Kamu baru saja menyebutkan tentang rasa hormat. Kamu adalah aktor favorit kami. Bagaimana mungkin kami tidak menghormatimu? Saya harap kamu bisa menghargai hasil kerja keras kami. Ini juga yang paling dasar. Rasa hormat untuk seseorang, bukan? Siapa kamu sampai berbicara seperti ini padaku? Aku hanya orang biasa. Mungkin dibandingkan dengan bintang besar seperti kamu. Aku bukan siapa-siapa. Tapi menurutku kita hanya memiliki pembagian sosial yang berbeda. Profesiku berbeda denganmu. Aku tidak merasa rendah dirimu. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan untuk dikatakan. Aku juga ingin mengingatkanmu. Kamu adalah pria dan kami adalah wanita. Hanya berdasarkan ini, kamu seharusnya lebih rendah hati dan sopan. Bagaimana menurutmu? Pria dan wanita. Jadi apa yang kamu inginkan? Temanku tadi. Tentang pakaiannya. Aku sudah meminta maaf padamu. Sekarang bukankah seharusnya kamu meminta maaf padanya? Itulah yang dilakukan seorang pria sejati. Itu sesuai dengan statusmu. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Gadis kecil tadi. Aku mungkin agak tidak sabar tadi. Nada bicaraku agak seperti Qin Shi Huang. Maaf. Oke. Guru Qin sangat ketat tentang pakaian. Itu juga untuk membuat filmnya bagus. Guru Qin. Bolehkah aku memakainya? Begitu saja. Terima kasih. Lalu kita semua mulai bekerja. Selamat tinggal. Kurasa kita pernah bertemu di suatu tempat. Aku pernah melihatmu di film. Kamu seharusnya tidak melihatku selamat tinggal. Kamu bilang kamu menangani orang seperti ini. Bagaimana bisa ada cara yang begitu baik? Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Sebenarnya banyak aktor cukup sederhana. Lihat dia. Dia jelas seorang anak besar. Lalu aku akan menggunakan metode yang aku gunakan pada anak-anak TK. Cukup tangani dia. Kamu sangat hebat. Linsia, kamu benar-benar tidak menyalahkan aku ya? Sekarang di Beijing. Kamu adalah satu-satunya temanku. Aku masih bilang, Feng mencintaimu itu urusannya. Aku mencintai Feng itu urusanku. Apapun sifat Feng, kita semua teman baik dan saudari. Jangan khawatir. Terima kasih. Berapa hari kamu ke Yunnan? Kenapa tiba-tiba kembali? Ceritanya panjang, jangan sedih. Bukan cuma urusan Feng yang memalukan itu kan? Aku bisa atasi. Pak Guru Wang. Kamu ngapain lagi di sini, bocah nakal? Aku baik-baik saja, cuma mau ketemu kamu. Lihat aku kasih tahu. Karena kamu, kami hampir kehilangan guru terbaik kami. Kehilangan padaku? Aku hampir kehilangan. Maksudmu apa? Dia masih di sini. Aku kasih tahu. Kamu mau bikin Shen Bing kabur lagi ya? Aku tidak akan memaafkanmu. Pak Guru Wang tidak akan pernah. Hubungan kita sekarang berbeda. Dia sekarang calon istriku. Kami benar-benar bertunangan. Kamu bohong lagi padaku ya? Kalau aku bohong, aku bukan manusia. Aku bersumpah. Tionon Ibanya mercueku. Dia sendiri yang memimpin upacara pertunangan kami. Benar-benar. Kamu beruntung, bocah. Aku kasih tahu. Shen Bing itu gadis yang sangat baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jangan khawatir.
Pak Wang, bisakah kamu sekarang kasih tahu aku alamatnya? Ini lagi ya. Kamu sudah bertunangan. Alamat rumahnya saja tidak tahu. Ceritanya panjang. Begitulah. Ini Feng. Gila banget. Jadi apa rencanamu ke depannya? Kemarin aku melapor ke Direktur Wang. Aku bisa mulai kerja besok. Bukankah ini bagus? Lihat dirimu. Dikelilingi anak-anak. Cuma ngobrol, ketawa, dan cari uang. Tidak seperti aku. Setiap hari berhadapan dengan orang-orang yang punya masalah otak. Aku jadi gila. Kemarin kamu tinggal di mana? Aku tinggal di pekarangan dekat TK. Sewa rumah. Tidak, kamu tidak bisa menyewa rumah di luar. Bukankah kita sudah setuju soal ini? Bagaimanapun kita adalah teman baik. Jadi sekarang kamu sudah kembali ke Beijing. Kamu harus tinggal di rumahku. Sebenarnya tidak perlu. Aku sudah bayar sewanya. Masalahnya adalah, kamu masih harus bersembunyi dari Feng. Ya, jadi aku tinggal denganmu. Masih tidak nyaman. Aku akan berusaha untuk bertemu denganmu. Feng seharusnya kembali dalam 2 hari. Ya, kamu sudah kembali. Bisakah dia tidak kembali? Setelah kejadian Xiao Meng, kurasa hatiku sudah mati. Sebenarnya tidak ada apa-apa antara aku dan Feng. Kurasa butuh waktu. Dia sudah kehabisan gairah untukku. Dia seharusnya melupakan aku. Dia mungkin akan kembali padamu nanti. Sebenarnya aku juga berpikir begitu. Asalkan Feng bisa memahami satu kebenaran. Di dunia ini, akulah satu-satunya yang paling cocok untuknya, yang paling mencintainya. Dia hanya perlu memahami ini. Aku akan tetap di sini. Suatu hari aku akan menunggunya. Aku sungguh berharap kamu dan Feng bisa bahagia. Nanti mampir ke rumahku untuk makan malam. Aku akan minta ibuku masakin kamu sesuatu yang enak. Kamu menyogok bos perempuanmu demi mantan pacarmu? Ya, terima kasih. Tahukah kamu, baru-baru ini setiap pagi ada orang menaruh setangkai mawar merah segar di mejaku? Dan Wu Wei akan meneleponku beberapa kali untuk mengajakku keluar. Kamu bisa menebaknya. Maka kamu tahu kenapa aku menjaga jarak dengannya. Daripada mencari dia, kenapa tidak kamu cari sekelompok anak laki-laki untuk menemaniku? Karena kamu sudah tidak punya perasaan lagi padanya. Karena dia punya kepribadian yang sangat kuat, dia ingin menang dalam segala hal. Jadi aku tidak yakin. Apa dia melakukan ini karena aku atau hanya karena dia ingin memenangkanmu? Boleh aku bertanya sesuatu? Aku ingin mendengar yang sebenarnya. Baik. Apa kamu masih mencintai Yang Zizi? Aku bilang aku tidak bisa memegang 2 orang di hatiku pada saat yang sama. Mungkin orang lain bisa, tapi aku tidak bisa. Lihat, ini perbedaan antara kamu dan Wu Wei. Kamu bisa bersama dengan seorang wanita yang sudah tidak kamu cintai. Membayar begitu banyak. Sungguh pria yang baik. Aku hanya berharap mulai besok. Semuanya baru. Semoga berjalan sesuai keinginanmu. Benar, Martin, Presiden Asia Pasifik akan datang ke Beijing Rabu depan. Apa yang akan dilakukan CEO Amerika di Beijing? Karena General Manager Lee kami, aku mungkin akan dipindahkan ke Hong Kong sebagai Wakil Presiden Asia Pasifik. Jadi Martin datang untuk melihat.
Melihat siapa yang bisa menjadi CEO Beijing berikutnya. Aku pikir kamu punya peluang bagus. Kamu dipindahkan dari kantor pusat AS, dan Departemen Penjualan adalah prioritas utama Junlei. Kali ini kami memenangkan Huake dengan sangat indah, mendapatkan kwitansi bank. Aku pikir tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik darimu, posisi CEO Beijing. Maka aku berharap semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu lagi bersulang. Aku kembali. Ada tamu. Halo tante. Cepat masuk nak. Baik. Saudariku yang baik Shenbing, benarkah? Gadis kecil ini sangat cantik. Terima kasih tante, ini hadiah untukmu. Kamu sudah datang ke sini kenapa membawa sesuatu? Aku bilang aku nggak mau beli tapi aku harus beli si kakek itu. Halo om. Halo. Lihat tuh anak-anak lagi belanja. Ayo mau bawa apa lagi? Ayo duduk. Aku suka minum ini. Cepot. Panas banget. Ayo duduk. Ini enak, aku kasih kamu semangkuk. Nak, ajak teman-temanmu makan malam. Kamu nggak bawa Xiao Xiao ya? Ia sepasang sumpit, nggak buruk kok lihat. Siapa sih Xiao Xiao itu? Pacarmu? Aku kangen kamu. Ia telepon aja. Nanti aku telepon dia. Kalau kangen telepon aja. Oke. Ayo makan. Terima kasih om. Kasih makan si botol obat besar. Kamu punya botol obat besar nggak? Ayah ibu bilang mereka kangen banget sama kamu. Sini makan malam. Jaga baik-baik kalian berdua. Oke, gak apa-apa. Pertemuan. Biar aku ngomong sama dia. Kamu sibuk banget ya? Tunggu dulu. NK Serta Dongsol Xiao Xiao ini. Sebenarnya dia ngapain sih? Coba tebak. Tebak apa? Lagi ngapain sih? Aku lagi cerita. Kemarin dia datang cuma ngomongin 2 saham itu. Bayar kerugian. Ganti rugi apa harganya melambung tinggi. Beneran? Nggak beli. Terus ngomong apa? Kenapa nggak beli? Nggak nyangka. Ayahku ada yang mau bilang. Ibumu nggak beli saham ini kan? Dia nyesel banget. Bener banget. Apakah dia yang menyesal atau kamu yang menyesal? Atau aku yang menyesal? Kenapa kamu tidak membelinya? Aku memang tidak membelinya. Kamu tidak perlu mengatakan ini. Jangan khawatir, akan ada kesempatan berikutnya. Apakah itu yang kamu katakan? Bagaimana kita bisa memilih menantu laki-laki? Ini jelas dewa kekayaan yang bisa mengubah batu menjadi emas. Tahukah kamu? Cepat. Biar aku traktir dia makan lain kali. Bagaimana aku bisa makan? Bagaimana aku bisa minum? Ya minumlah, kamu bilang anak ini. Lihat prestasimu. Sudah jelas dia calon menantu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyela saat aku bicara? Tidak, aku tidak menyela. Kenapa kamu tidak menyela? Dengarkan aku. Jangan menyela saat aku bicara. Bukan aku tidak menyela, jadi harus bagaimana? Aku juga belum tahu. Aku tidak tahu apa yang aku katakan. Kenapa kamu peduli dengan segala hal? Bagaimana dengan ruangannya, nyaman kan? Jalan-jalan dulu. Terima kasih, foto ini diambil sebelumnya. Aku sembunyikan waktu botol obat besar datang. Sekarang aku gali lagi dan pasang lagi. Siapa sih botol obat besar yang kamu bicarakan? Teman baikku, teman yang sangat bisa diandalkan. Dia bilang dia penggemarku. Kalau begitu kamu tidak akan. Bukan teman biasa. Tidak. Aku bilang, pernahkah kamu mempertimbangkan menerima orang lain? Bagaimana jika kamu dan Feng tidak cocok? Tidak mungkin aku hitung kita pasangan yang sempurna. Tidak mungkin tidak bersama. Semuanya letakkan pekerjaanmu. 2 rekan baru bergabung dengan tim kita hari ini. Biar aku perkenalkan diri. Halo, namaku Kuo Yuming. Kalian bisa panggil aku Xiao Kuo atau Vincent. Halo semuanya, namaku Yang Zizi. Panggil saja aku Xiaoxi. Ada wanita cantik lagi. Kenapa wanita cantik Wudi ini terlihat sangat familiar? Ada wanita cantik lagi. Saya harap bisa menjadi dorongan baru untuk pekerjaan semua orang, terutama untuk pria yang belum menikah.
Baiklah, jika performa penjualan seseorang sangat menonjol minggu ini, saya secara khusus menyetujui dia untuk makan malam romantis dengan Xiaoxi. Saya yang bayar. Bagus. Baiklah, kalian berdua ikuti saya. Apa yang terjadi? Kamu bilang saya ceroboh tadi. Saya menjatuhkan semuanya. Tidak apa-apa Xiao Meng. Tidak masalah di depan Paman Liangmu. Jika kamu ingin marah-marahlah, jangan bicara tentang kamu. Bahkan saya ingin mengatakan sesuatu pada Lau Hong. Paman Liang, kamu baru saja melihatnya. Apa maksud Wakil Presiden Hong ini? Tidak ada yang salah dengan proposal saya. Mengapa dia selalu gagal? Saya datang ke perusahaan ini tanpa ide lain. Saya hanya ingin membuktikannya pada kalian. Saya hanya ingin melakukan sesuatu bukan. Tidak ada proposal yang diterima sejauh ini. Saya menekan sinyalnya APA maksudnya. Saya belum melakukan apapun sejauh ini. Xiao Meng, saya ingat saya bilang padamu. Pertanyaan tentang kepercayaan. Sekarang sudah jelas. Meskipun Tuan Cheng tidak ada di sini, tapi Lau Hong pasti mengikuti perintahnya. Mereka masih waspada padamu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Paman Liang, sekarang saya hanya bisa mengandalkanmu. Kamu harus membantu saya. Kamu harus memberitahu saya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jangan khawatir Xiao Meng. Saya sangat memahami perasaanmu. TAPI. Semakin kamu dalam situasi buruk, semakin kamu perlu tetap tenang. Bagus. Ini adalah situasi perusahaan saat ini. Apakah kamu ada pertanyaan? Maka atas nama Junlei saya menyebutmu sekali lagi. Kamu bisa mulai bekerja sekarang. Terima kasih Tuan Wu. Xiaoxi, tunggu sebentar. Apa ini lucu? Ini adalah lonceng yang diberikan oleh seorang teman. Sangat bagus. Ini sepasang, yang ini Feng Ling. Ada juga lonceng naga. Mereka punya suara masing-masing, tapi bersama ada suara baru. Sangat keren. Oke, kamu bisa mulai bekerja. Kalau begitu aku duluan ya. Tong-tong ditinggal lagi. Akhir-akhir ini selalu seperti ini. Kamu tidak ada di sini beberapa hari ini. Keluarga Tong-tong selalu terlambat. Oke, aku baik-baik saja kok. Aku akan menemaninya. Kamu duluan saja. Terima kasih atas kerja kerasnya. Baik. Guru Tong-tong sudah pergi, selamat tinggal guru. Dah. Pelan-pelan. Pelan-pelan sayang. Lebih pelan. Tong-tong sertakan ke guru APA yang kamu Ayah. gambar. Biar aku lihat. Tong-tong, kenapa kamu tidak menggambar ibumu? Aku belum pernah melihat. Ibu Tong-tong tentu saja seorang wanita. Kalau begitu guru aku sudah besar. Akan jadi laki-laki atau perempuan? Ketika Tong-tong besar nanti, dia pasti akan menjadi gadis kecil yang sangat-sangat cantik. Aku tahu guru. Tahu apa? Ayah itu laki-laki dan ibu itu perempuan. Dan apa lagi?
Matahari itu laki-laki dan bulan itu perempuan. Pohon itu laki-laki dan bunga itu perempuan. Mobil besar untuk laki-laki dan mobil kecil untuk perempuan. Kenapa Tongtong bisa pintar sekali? Jadi menurutmu langit biru itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa? Karena Tuhan juga laki-laki. Itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya. Bukannya kita rencananya mau makan malam bersama? Jangan menarik atau mendorong di tempat umum. Ada apa denganmu? Dan aku akan memberikan loncengmu. Lucu kan? Lucu. Tongtong. Ayah. Itu kamu. Halo Tuan Shen. Saya ayahnya Tongtong. Halo. Saya benar-benar minta maaf. Keluarga saya sudah punya pengasuh selama 6 tahun. Ada yang tidak beres. Dan saya sendiri sangat sibuk. Saya benar-benar minta maaf. Kamu harus menjaga Tongtong setelah pulang kerja. Tidak apa-apa, bagaimana kamu mengenal saya? Guru Shen benar. Tongtong memberitahu saya. Dia bilang di taman kanak-kanak. Guru favorit saya adalah Guru Shen. Saya baru saja melihat Tongtong tertawa begitu bahagia. Selain guru legendaris Shen, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Terima kasih, kamu benar-benar pandai berbicara. Apa yang saya katakan itu benar. Kamu tidak percaya. Tongtong beritahu ayah. Apakah dia guru favoritmu, Guru Shen? Ayah itu laki-laki dan ibu itu perempuan. Guru Shen juga perempuan. Saya ingin Guru Shen menjadi ibu saya. Jangan bicara sembarangan. Saya bilang saya melihatmu waktu itu. Waktu itu saya datang untuk menjemput Tongtong. Saya hanya tidak turun dari bus. Saya harap kamu tidak salah paham dan mengira saya sengaja menjemput. Saya memang pernah melihatmu. Oke, saya percaya. Untuk berterima kasih atas kerja lembur kamu beberapa hari ini. Jika kamu tidak ada rencana khusus hari ini, bolehkah kami mengajak kamu makan? Saya baru kembali ke Beijing, dan barang-barang di rumah belum dirapikan. Lupakan saja, terima kasih. Ayah Tongtong ingin mentraktir Guru Shen makan. Tapi bagaimana kalau Guru Shen tidak mau? Guru Shen, kamu pergi tidak? Kamu pergi tidak? Cepat bujuk gurunya. Oke Tuan Shen, ayo kita makan bersama. Guru setuju. Naiklah. Halo Tuan, silakan lewat sini. Pergi. Halo Pak, Anda mencari siapa? APA, saya harus pergi kemana untuk makan malam? Maaf Pak, ini tempat berbasis keanggotaan, kami tidak menerima pelanggan individu. Kenapa sistem keanggotaan? Berapa biaya untuk menjadi Di anggota? sini bukan hanya orang kaya. Maaf, saya bisa menjadi anggota. Bukan hanya tentang uang apa yang Anda inginkan. Silakan gunakan perlahan. Terima kasih, terima kasih. Tongtong, kamu bisa makan es krim setelah makan malam. Patuh. Kalau makan es krim dulu perutmu akan sakit. Belajar dari saya seperti ini. Saya kenyang, oke. Kenyang. Tongtong, kamu tahu apa yang membuat es krim enak? Lembutkan sedikit. Rasanya seperti milkshake. Kamu suka milkshake? Suka. Mari makan mie dulu. Lalu biarkan es krim meleleh sedikit seperti milkshake. Kemudian kita makan, oke. Sangat enak. Saya pikir kamu tidak hanya bisa membujuk orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Kamu lupa apa yang saya lakukan. Oh maaf, saya menyinggung Anda waktu itu.
Gadis itu adalah teman baik saya. Saya tidak menyalahkan Anda. Sebenarnya sudah lama, tidak ada yang berani bicara seperti ini kepada saya lagi. Lumayan seru mendengar beberapa kata tiba-tiba. Mereka semua bilang saya aneh dan takut pada saya. Bagaimana menurut Anda? Apa pendapat Anda? Apakah saya aneh? Oke, saya tidak merasakannya. Benar. Terlihat sedikit aneh ya? Saya bercanda. Halo Pak, apa yang ingin Anda pesan? Apakah Anda melihat meja itu? Saya ingin apapun yang mereka makan. Mereka memesan 3 makan malam. Saya ingin 3 makan malam. 3 porsi banyak Pak, Anda sendirian. Bisakah saya memakannya? Untungnya mereka juga punya menu anak-anak. Tidak, aku tidak mau makan makanan anak-anak. Kenapa kamu bicara banyak omong kosong, ayo? Kamu kenal dia? Pacarmu? Tidak. Aku tahu dia mulai dari TK. Aku sudah mengikutimu ke sini. Mau aku bantu menyelesaikannya? Tidak perlu, sungguh tidak perlu. Ayo makan. Oke, Ayah, aku sudah selesai. ayo ambil es krimmu dan main di sana.